Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 265 sampai 266 atau episode 291 sampai 292 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Luo Feng melintas dan berlutut di samping laser E9, memungut hasil kerja robot yang tampaknya sederhana. Dia menyentuh patung aneh itu, ini sangat mirip dengan kapal piramida putih peraknya. Namun, dia bisa merasakan bahwa bahan senjata laser ini agak lebih baik. Ini mungkin tampak seperti hanya senjata, tetapi rasanya bahkan lebih menakutkan daripada meriam besar di bumi. Laras pistol berdiameter hanya 1 meter. Di alam semesta yang luas, beberapa alam semesta mengirimkan meriam utama, kedalaman mereka setidaknya 100 hingga ribuan meter. Laras berdiameter 1 meter ini, di alam semesta, memang dianggap hanya senjata. Luo Feng, ini adalah senjata laser seri 122E9 yang hanya bisa dibuat oleh automaton. Ini terkenal karena ukurannya yang kecil dan waktu persiapan yang singkat, Babata berkomunikasi secara mental. Kamu harus tahu, bahwa senjata teknologi, meskipun manusia mahir dengan itu, yang paling bisa dibuatnya adalah senjata yang mampu membunuh penguasa sektor level 9. Sedangkan untuk menciptakan satu untuk membunuh yang abadi, manusia tidak bisa melakukannya. Luo Feng mengangguk. Memang, dari penguasa sektor ke penguasa yang abadi, itu pada dasarnya adalah evolusi. Umat manusia paling banyak bisa menciptakan paduan kelas puncak E, dan kelas F adalah, logam yang sudah diproduksi di alam semesta. Menciptakan senjata juga sama, setelah mencapai puncak E, tidak ada cara untuk melakukan terobosan untuk menciptakan senjata yang lebih kuat. Automaton adalah, asal dari teknologi alam semesta, dan semua orangnya adalah AI yang hidup. Mereka bahkan bisa membuat senjata yang mampu membunuh makhluk abadi. Mereka bisa membuat paduan sebanding kelas F. Dan paduan ini memiliki kualitas yang lebih baik, daripada logam murni dengan kadar yang sama. Sama seperti ketika Luo Feng berada di kapal Yun Mo saat itu, melihat mayat otomat yang abadi, mayat itu adalah tubuh paduan sederhana. Bahkan paduan itu sebanding dengan logam kelas F, dan untuk badan paduan untuk mencapai tingkat fleksibilitas, kesempurnaan, kekokohan dan lain-lain, itu memang hal yang sulit dipercaya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ras automaton. Tidak ada ras lain yang bisa melakukannya. Senjata yang mampu membunuh orang yang abadi, hanya automaton yang bisa membuatnya. Babata melanjutkan, tentu saja, level senjata itu sangat mahal. Automaton itu tidak tahu apa-apa, bahkan hanya sedikit dari mereka yang bisa memiliki senjata mengerikan seperti itu. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Kapal otomatnya sendiri dilengkapi dengan meriam laser kelas E3 dan anihilator bintang. Meskipun kekuatan bintang anihilator sangat besar, waktu persiapannya terlalu lama, dan jelas tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Karena begitu besar, itu tidak cocok bagi seseorang untuk membawanya juga. Kekuatan yang sama, semakin kecil, semakin mahal. Semakin pendek waktu persiapan, semakin mahal. Laser kelas E9 ini, sangat kecil dan waktu penyimpanannya sangat singkat, dapat dikatakan sebagai kutukan para penguasa sektor. Babata berkata, bahkan di antara ras otomat, ini jarang terjadi. Guru kamu saat itu tidak pernah mendapatkan item seperti itu. Seberapa mahal itu? Tanya Luo Feng. Harganya sekitar 5.000 elemen campuran. Babata berkata, yang menarik, itu tidak dianggap terlalu mahal, masalahnya adalah itu dianggap barang langka. Bahkan dengan uang sulit untuk dibeli, kecuali ada yang mau membayar beberapa kali dari harga aslinya. Sangat mahal. Luo Feng menatap. 5.000 elemen campuran lebih mahal daripada kapal otomat. Benar, senjata laser ini bisa dianggap sebagai pusaka keluarga, kata Babata. Bayangkan memiliki salah satunya di keluarga. Jika musuh penguasa sektor setiap terbang ke wilayah kamu,
saat sistem keamanan galaksi mengambil tuan sektor, kamu hanya perlu 0,1 detik untuk mempersiapkannya dan saat ia dekat, bunuh dia dalam satu tembakan. Penguasa sektor bahkan tidak akan bisa bereaksi. Luo Feng mengangguk. Benar sekali. Anihilator bintang itu kuat, namun diperlukan 60 detik untuk menyimpan energi sebelum menembak. Dengan kecepatan pemimpin sektor itu, 1 detik saja sudah cukup baginya untuk terbang 10.000 ribuan km untuk mencapai markas besar wilayah itu. Karenanya anihilator bintang hanya dapat dianggap sebagai senjata pembantaian selama serangan. Dan senjata laser E9, apakah itu dibawa atau sebagai harta bagi prajurit, negara, itu adalah sebuah surgawi. Mulai hari ini dan seterusnya, Luo Feng menyimpan pistol di tangannya, merasakan dinginnya senjata itu. Aku punya kartu as lain. Kecepatan sesaat klan Mosa mengejutkan. Dengan menggunakan laser kelas E9 dan kecepatannya yang mengejutkan, bertahan 0,1 detik terlalu mudah, setelah itu berlalu, aku bisa membunuh musuh dalam satu tembakan. Luo Feng menyimpan pistol di cincin ruangnya, setelah itu dia memeriksa tubuh yang membeku. Meskipun es di sekitar telah meleleh dan mendidih karena suhu yang tinggi, bagaimanapun juga ini adalah gunung iblis. Dengan sangat cepat dingin dari sekitar telah mencapai semua, dalam 10 detik, air mendidih sekali lagi membeku dan menjadi es. Uap di sekitar juga membentuk lapisan es. Dan satu langkahnya menembus es dan dia mengambil sabuk ruang dari tubuh Patuo. Aku ingin tahu apa yang ada padanya. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk menyerang dan memindai. Dengan perspektif Luo Feng, harta yang normal sama sekali tidak memikatnya. Seluruh kekayaan keluarga Patuo ini bahkan jauh dari satu elemen campuran. Namun, ada lebih dari 3.000 tag hitam di sini. Luo Feng senang dengan kejutan begitu banyak tag hitam. Banyak tag melayang sebelum Luo Feng, hitam dan besar, masing-masing dari mereka mewakili setidaknya kehidupan tingkat alam semesta. Lebih dari 3.000 nyawa. Gunung Iblis, memang merupakan singkatan dari kehidupan baru. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku harap tag aku tidak pernah menjadi barang rampasan orang lain. Dengan lambaian dia menyimpan semua tag. Termasuk hadiah yang tidak terduga ini. Dia telah mengumpulkan total 4.320 tag hitam. Kemudian Luo Feng dengan cepat terbang ke kapal robot yang jauh dan dengan hati-hati memeriksanya. Lekukan yang disebabkan oleh tembakan laser sebelumnya sudah hampir habis dan tampak seperti baru lagi. Sepertinya itu akan sempurna lagi dalam beberapa saat. Generasi memori paduan ini tidak buruk. Babata, simpan di ruang penyimpananmu. Dimengerti. Kapal otomat yang jatuh dan permukaannya membeku segera lenyap. Di dalam gua, Luo Feng tampak seperti seekor semut yang membawa pisau dan dengan cepat menuju ke depan. Jika aku bertemu lawan yang merepotkan, aku akan segera beralih ke klan Mosa untuk menyelesaikannya. Luo Feng berjalan dan merenungkan pertempuran sebelumnya. Alasan dia dalam bahaya seperti itu sebelumnya adalah karena dia awalnya tidak memperlakukan domain level 9 sebagai lawan, yang mengakibatkan bahaya seperti itu. Saat dia berjalan, dia mengerutkan kening. Babata, Luo Feng berteriak dalam hati. Pejuang itu yang ingin membunuhku, dia berteriak, itu dia. Dan dia bahkan mengeluarkan senjata laser tingkat E9. Pertama, pejuang itu hanya asli dari Lautan Bintang 9. Secara teori, dia tidak bisa mendapatkan senjata itu. Babata berkata, untuk mendapatkan senjata itu mungkin adalah senjata abadi. Dan satu dengan latar belakang yang besar. Dan dia hanya mengatakan, ini kamu, ketika dia melihat pohon anggur kontak awan, bersama dengan penguasa sektor yang mengejar kamu sebelumnya. Dari semuanya, aku bisa menyimpulkan, beberapa sosok besar sedang mencoba membunuhmu. Orang ini memberikan senjata laser ke penguasa domain level 9 dan memberitahunya tentang spesialisasi kamu yang memiliki sulur kontak awan tuan domain tingkat 9. Dan penguasa sektor setelah kamu sebelumnya, menjaga gua itu, dia harus sama. Dari sini aku bisa menyimpulkan. Orang ini yang ingin membunuhmu, mungkin mengatur lebih dari satu orang untuk membunuhmu. Ada penguasa sektor dan penguasa domain dengan senjata laser, jelas Babata. Luo Feng memicingkan matanya. Siapa yang ingin membunuhnya? Dia merasa tidak menyinggung siapapun. Tokoh kuat yang ingin membunuhmu mungkin memiliki dendam tingkat atas. Babata menjelaskan, dugaanku adalah ada 3 jenis.
Pertama adalah pertempuran sekte, kedua adalah dendam pribadi, dan yang ketiga adalah pertempuran ras. Karena setiap ksatria perusahaan virtual semesta memiliki sekte sendiri, kamu akhirnya akan menjadi milik sekte 9 ksatria. Jika pertempuran sekte menjadi sangat hebat, dan seseorang memandang kamu sebagai ancaman potensial, ia akan mencoba mengambil kesempatan untuk menyingkirkan kamu. Namun, pembunuhan jenius semacam ini sangat tercela, perselisihan sekte pasti cukup besar. Alasan kedua adalah dendam pribadi. Kamu adalah murid Kaisar Truyan. Siapapun yang memiliki dendam dengan Truyan dapat melibatkan kamu. Demikian pula, mereka yang berani melakukan hal seperti itu harus memiliki dendam yang sangat besar, jika tidak mereka tidak akan mengambil risiko seperti itu. Alasan terakhir adalah pertarungan ras. Ras manusia memiliki pertempuran sengit dengan ras lain, beberapa prajurit mungkin telah menyerang ras lain untuk membunuh para jenius dari yang lain, ini adalah hal biasa. Luo Feng mengangguk. 3 kemungkinan. Luo Feng, saat kamu semakin kuat dan posisimu naik, tanpa sepengetahuanmu, kamu mungkin menyinggung orang lain, atau orang lain mungkin ingin membunuhmu bukan karena apa-apa. Angka-angka ini akan terus meningkat. Babata berkata, karena itu kamu harus lebih berhati-hati. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Dia tidak bisa mati, saat dia meninggal, fondasi lemah manusia di bumi akan segera berubah. Korporasi Pinghai yang sangat kaya akan dengan cepat mendapatkan perhatian dari orang lain juga, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Lagi pula, meskipun berada di dalam perusahaan virtual semesta, perusahaan itu terlalu besar, tapi terlalu banyak perusahaan dan perusahaan di dalamnya. Ini adalah kekuatan yang bahkan lebih besar dari negara jagat raya. Luo Feng bahkan lebih berhati-hati saat melanjutkan. Siapapun yang ia temui yang merupakan penguasa domain tingkat 7 dan lebih tinggi, ia dengan cepat menetap dengan klan Mosa, dan siapapun di bawahnya, ia menggunakan tubuh buminya untuk dengan cepat menetap. Meskipun dia berhati-hati, membunuh orang lain sulit dihindari. Sangat cepat, jumlah tag hitamnya mencapai 4.831. Pada hari ke-75 tiba di Gunung Iblis. Luo Feng yang membawa pisau bayangan darah berjalan di sepanjang jalur dingin. Tiba-tiba dia memicingkan matanya, menatap ke kejauhan, sekitar lebih dari 90 km ke depan, ada 2 pemuda sejajar alam semesta mengangkat bangku indah buatan tangan. Di dalamnya tergeletak lelaki tua kurus seperti seekor kambing, yang sesekali mendengus, dan di sampingnya ada 5 anak muda lain yang mengikutinya. Ini dia. Luo Feng menyipitkan matanya, si tua bangka itu. Lelaki tua kurus-kurus itu menyipitkan matanya, berbaring di bangku dan sesekali mendengus. Sejak kematian Kamulu, hari-hari kita menjadi lebih baik. Di antara 2 pemuda tingkat alam semesta mengangkat bangku, yang di depan yang tampak teguh dengan mata terkulai bergumam ke dalam, tetua Jinyang ini, aku sudah lama mendengar tentang reputasinya yang buruk. Aku tidak berharap untuk benar-benar mendarat di tangannya di sini. Aku harus menanggungnya, hanya sebentar saja. Dia tampaknya sangat sedih dengan kematian Kamulu, semoga aku bisa melewatinya. Tetua Jingyang, penguasa sektor terkemuka dalam Samudera Bintang 9. Reputasinya sebagian besar karena kesukaannya terhadap laki-laki, para murid di sekte semua mainan anak laki-lakinya. Dan Kamulu adalah murid terbesar dan paling favoritnya. Dia telah mengirim Kamulu lebih awal untuk membunuh Luo Feng, tetapi malah dibunuh, ini membuatnya sangat kesal. Kamulu aku, tetua Jinyang menghela nafas dalam. Guru, ada seseorang di depan. Sebuah suara berteriak dari samping. Tetua Jinyang membuka matanya dengan cepat. Dengan lirikan, dia dengan cepat melihat bayangan sejauh 90 km dengan jelas, pemuda berambut pendek dengan tanduk hitam, mengenakan baju besi perak. Itu dia. Mata tetua Jinyang berkilau, ingatan dari sebelumnya melintas di benaknya. Saat itu ia dengan santai mengirim murid agungnya Kamulu untuk menangkap Luo Feng, tetapi siapa yang berharap murid kesayangannya tidak akan pernah kembali lagi. Kebencian mendidih di dalam dadanya, dan ekspresinya segera tumbuh berjuang. Pencuri kecil. Dia meraung keras, kembalikan hidup muridku. Kemudian bangku berukir indah yang indah itu segera meledak, menyebabkan 2 pemuda tingkat alam semesta mengelak ketakutan. Tetua Jinyang menjadi seberkas cahaya keemasan dan melintas ke kejauhan, mengejar pencuri yang dibenci, yaitu Luo Feng.
Aku benar-benar bertemu kentut tua ini lagi. Luo Feng melihat bayangan yang jauh. Tanpa ragu, ia langsung bertukar ke tubuh Mosa. Saat tetua meraung dan terbang, Luo Feng juga melarikan diri. Namun dia sengaja memperlambat kecepatannya. Pencuri, tetua itu mengertakkan gigi dan suaranya bergema di samping telinga Luo Feng. Gelombang energi dunia menekan Luo Feng, sekarang aku benar-benar menemukanmu, hahaha, kamu akan mati. Pergi dan dimakamkan di samping murid aku Kamulu. Tetua meraung saat dia dengan cepat mendekati Luo Feng. Saat melarikan diri, Luo Feng pura-pura mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, matanya tampak penuh ketakutan. Namun di dalam dia benar-benar tenang. Luo Feng, penguasa sektor level 7 itu berjarak 18,2 km darimu. Suara Babata bergema. Itu sudah cukup. Luo Feng menghitung. Di tangannya pistol putih perak muncul. Itu sekitar 3 meter panjang, dia mengacungkannya dan segera menekan tombol, segera lampu di bagian belakang berubah menjadi merah terang. Energi dunia sesepuh itu tersebar, dia segera menemukan pistol di dalam tangan pencuri yang melarikan diri. Tetua Jinyang pada akhirnya adalah Raja Sektor. Eselon atas Lautan Bintang 9 semua biasanya memiliki kapal semesta atau beberapa AI dan lain-lain, untuk terhubung ke alam semesta virtual. Melalui alam semesta virtual, yang lebih tua secara alami mengetahui nilai senjata laser. Namun, dia tidak punya cara untuk menentukan kelas berapa itu. Prajurit kecil ini mengeluarkan energi level 9 alam semesta. Namun kecepatan larinya sebanding dengan penguasa domain level 9, dan dia membunuh murid penguasa domain aku Kamulu. Dan sekarang dia mengeluarkan apa yang tampak seperti senjata laser tingkat sangat tinggi. Dia jelas bukan dari Lautan Bintang 9, tetua dengan cepat menyimpulkan, dan perusahaan virtual semesta sering mengirimkan beberapa posisi tinggi dan status orang untuk masuk ke sini, dan ini semua adalah level 9 dunia. Prajurit di sini kemungkinan besar berasal dari perusahaan virtual semesta. Tetua Jinyang terkejut di dalam benaknya. Melawan penguasa sektor, dia benar-benar berani mengeluarkan senjata laser. Dia pasti berpikir dia bisa membunuhku dengan itu, atau setidaknya mengancamku. Dia merasa gugup. Seorang penguasa sektor level 7, kecepatan perhitungannya yang sadar, seberapa cepat itu. Banyak pikiran terlintas dalam benaknya dalam sekejap. Melarikan diri, dia tidak berani bertaruh, dia berbalik dan menjadi seberkas cahaya emas, dengan cepat melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Mosa Luo Feng berbalik pada saat ini dan mengejar. Di gua-gua yang berkelok-kelok, kecepatan Luo Feng langsung naik sangat cepat menjadi 10 kali lipat. Dibandingkan dengan kecepatan level 9 domain sebelumnya, ia mencapai kecepatan yang melebihi akselerasi instan dari sebagian besar sektor. Mungkin sebagian besar penguasa sektor, setelah mempercepat ke batas mereka akan lebih cepat daripada klan Mosa. Namun percepatan sesaat jauh lebih rendah. Bagaimana dia bisa begitu cepat tiba-tiba? Energi dunia tetua merasakan Luo Feng dengan cepat menyusul, segera ekspresinya berubah sangat cepat, dia sengaja mengumpankanku sebelumnya. Mendengar ini, si tetua mengerti bahwa dia jatuh ke dalam perangkap. Lawan bisa dengan mudah menggunakan gerakan itu untuk melarikan diri, namun dia berpura-pura lambat. Tanpa ragu, ini adalah jebakan. Aku tidak bisa lari, apa yang harus aku lakukan? Tetua panik. Dia segera menggunakan energi dunianya untuk menekan pistol laser E9 di tangan Luo Feng, namun dia tidak bisa mengaktifkannya. Idiot, akankah senjata ras automaton memiliki celah yang jelas, untuk memungkinkan musuh menggunakan energi dunianya untuk mengendalikan senjata mereka? Luo Feng tertawa dingin di dalam. Sementara seorang diri membawa senjata laser, senjata energi tingkat tinggi semuanya biasanya memiliki sistem AI mereka sendiri. Bahkan kapal manusia yang normal memiliki ini, apalagi senjata laser tingkat E9. Setelah mengeluarkan pistol, yang pertama harus menetapkan otoritas seseorang. Hanya setelah itu bisa digunakan. Luo Feng memperoleh pistol itu setelah membunuh penguasa domain itu Patuo. Dia secara khusus membuat Babata untuk mempelajarinya dan menyerang AI-nya, sepenuhnya mengubah otoritasnya untuk dirinya sendiri. Raja, kamu harus menjadi sosok besar dari perusahaan virtual semesta. Lepaskan hidupku, aku telah menyinggungmu. Sebuah suara tajam terdengar di telinga Luo Feng.
Lampu peringatan pada pistol laser E9 berubah menjadi hijau, penyimpanannya selesai. Kentut tua, pergi dan mati. Gerakan Luo Feng adalah iblis. Dengan hanya 2 kedipan, dia menutup jaraknya menjadi sekitar 800 meter, dia dengan lembut menekan tombol. Senapan laser secara otomatis terkunci pada targetnya. Sebuah tembakan cahaya putih mencolok dari laras. Sementara itu melesat, itu sudah mencapai tingkat senior sektor Tuan 7 Jinyang. Tidak, tetua itu menatap dengan mata terbelalak, sudut matanya terbelah, dipenuhi rasa takut, kegilaan dan kebencian. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, menuangkan energi dunianya ke dalam pelindung genetiknya untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan menggunakan energi dunia untuk membentuk proyeksi sekitarnya sebagai perisai. Di bawah cahaya putih yang menyilaukan dan menyala-nyala, baju besi genetik membubarkan semua serangan di seluruh tubuh si kakek tua, menyebabkan seluruh tubuhnya langsung hancur. Bersamaan dengan itu, baju besi juga terbakar, dari lehernya hingga kakinya, semuanya berkurang menjadi hilang. Akhirnya kekuatan sinar menyebabkan kepala dan kakinya terbakar dari suhu tinggi, tanpa ada yang tertinggal sama sekali. Cahaya putih melanjutkan jalannya ke dinding yang jauh, segera dinding bergetar, es yang tak terhitung mencair dan kemudian mulai mendidih, membentuk kabut putih. Ruang di sekitar bergetar. Ketika penguasa sektor itu mati, sejumlah besar barang muncul dan mendarat. Ini semua barang yang disimpan dalam dunia internalnya yang hancur setelah kematiannya. Sangat miskin. Luo Feng melirik, tek hitam. Tek hitam berada di kejauhan, dan banyak dari mereka tersebar di seluruh. Mengumpulkan. Luo Feng mengumpulkan semua label hitam dan harta berharga. Adapun sisa-sisa berantakan yang tergeletak di sekitar, untuk anggota inti seperti Luo Feng, dengan perusahaan virtual semesta yang memasok lebih banyak padanya, tentu saja dia tidak mau mengambilnya. Membunuh penguasa sektor benar-benar memberikan lebih banyak tek. Setelah aku memasukkan batch sebelumnya, aku sudah melebihi 7.000 tek hitam. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kaget. Aku tidak pernah bermaksud untuk mengumpulkan 10.000 tek hitam, namun sekarang aku sudah mendapatkan lebih dari 7.000. Semakin kuat, semakin banyak tek yang akan diperolehnya. Patuo yang memiliki senjata laser sebelumnya telah membunuh penguasa sektor dan lainnya, karenanya dia memiliki banyak tek. Tetua Jinyang ini kuat, karenanya dia juga memiliki banyak tanda. Mungkin aku benar-benar bisa mendapatkan lebih dari 10.000 tek hitam. Luo Feng tersenyum, langsung menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Sebagai hari-harinya di Gunung Catatan Iblis semakin lama, Luo Feng secara bertahap menyadari bahaya. Suatu hari ketika dia sedang duduk bersila, dengan kesadarannya di alam semesta maya mempelajari volume ketiga dari teknik coretan waktu, saat dia terbenam, dia tidak bergerak selama 6 hari berturut-turut di gua. Kemudian, dia menyadari, setelah tidak bergerak selama 6 hari, dia sebenarnya diserang oleh 3 catatan iblis yang menakutkan. Ketiga ini mampu menghipnotis penguasa sektor, terutama yang berkuasa, yang bahkan cukup untuk penguasa sektor level 7 atau 8. Untung saja kesadaranku kuat, dan aku memilih Gunung Iblis. Jika aku memilih Gunung Es, aku sudah lama tidak bisa bertahan lagi. Dia kaget di dalam. Jika itu orang lain dan bukan dia di sini, orang itu sudah lama akan menjadi zombie. Pada 109 hari di Gunung Catatan Iblis. Suara gemuruh yang jauh bergema dari kejauhan. Luo Feng yang duduk bersila telah menjadi patung es, dia membuka matanya dan lapisan es pecah. Dia berdiri dan berbalik untuk melihat ke kejauhan, ada seseorang. Menyusul ledakan dari jauh, dengan sangat cepat, seekor binatang gorila setinggi 300 meter sedang mengejar pemuda tingkat 9 alam semesta. Pemuda itu mengenakan baju besi emas, gerakannya adalah iblis. Mata Luo Feng berkilau, anggota tingkat alam semesta wilayah primitif Mo Luo. Anggota tingkat alam semesta wilayah perusahaan virtual semesta, ada 3 awalnya, setelah jenius baru Bolan dan Long Yun dimasukkan, yang membuat 5 dari mereka. Dan Mo Luo, adalah salah satu dari 3 senior di dalamnya. Karena pertempuran kualifikasi yang akan datang, anggota wilayah primal tingkat alam semesta dan informasi spesifik mereka telah dikumpulkan oleh Luo Feng. Dari segi kekuatan, 3 senior dari wilayah primal jauh lebih kuat daripada ras Nyonya Naga Api Sajin yang telah dikalahkannya sebelumnya.
Setidaknya sekarang, dalam pertempuran kualifikasi, dia tidak percaya diri mengalahkan salah satu dari mereka. Namun kenyataannya itu tidak pasti. Di antara tiga senior, Luo Feng sebenarnya sangat menghormati Mo Luo. Mo Luo berasal dari negara jagat Fox Selatan yang jauh. Awalnya seorang anak yatim dari planet Tandus yang merupakan sisa-sisa perang, sendirian tanpa nama atau identitas, kemudian keluarga Mo memiliki lebih dari 1000 planet kehidupan di wilayah itu dan menemukan barak untuk memelihara pasukan kematiannya sendiri. Namun selama proses itu, Mo Luo menampilkan bakat yang luar biasa, maka dia dengan cepat diserap oleh keluarga, dan diberi nama keluarga Mo. Sejak itu, namanya menjadi Mo Luo. Setelah menerima perawatan penuh oleh keluarga Mo, peningkatannya menjadi semakin dahsyat. Sangat cepat, bahkan yang lebih tua dari keluarga, seorang prajurit tingkat 9 semesta tidak ada yang tersisa untuk mengajarinya. Tidak lama kemudian, Mo Luo ditemukan oleh anggota perusahaan virtual semesta yang ditempatkan di wilayahnya, dan segera diserap sebagai elit khusus oleh perusahaan virtual semesta. Elit yang diserap perusahaan virtual semesta juga harus bersaing di antara mereka. Sangat cepat, ia diserap sebagai anggota inti internal. Selama tahun yang sama, ia melewati gunung langit dan memasuki wilayah langit dan daratan. Setelah itu, setelah 2 pertempuran kualifikasi, ia berhasil masuk ke wilayah primal. Menjadi salah satu anggota wilayah primal yang tinggi dan perkasa. Luo Feng dan yang lainnya diterima sebagai anggota inti melalui pertempuran jenius. Namun Mo Luo adalah salah satu yang secara bertahap naik melalui barisan setelah diserap sebagai elit. Karena itu ia menghormati Mo Luo ini. Alasan pertama adalah karena kesulitan dan sejarahnya. Alasan kedua adalah karena teknik bertarungnya, dirinya menciptakan tinju bintang. Pejuang sebagian besar menggunakan bilah, pedang, senjata, kapak, tombak, dan lain-lain bahkan semua jenis senjata. Namun Mo Luo mengandalkan tubuhnya, tinju dan kakinya. Menurut guru Kaisar Truyan, kebanyakan dimulai dengan teknik belajar yang digunakan oleh generasi sebelumnya. Ketika pemahaman hukum seseorang meningkat, seseorang akan menemukan bagian dari teknik yang tidak sesuai dengan dirinya sendiri, maka ia akan membuatnya. Proses ini sangat penting. Luo Feng sangat jelas dalam hal ini karena hampir 99,99% dari makhluk abadi, akan membuat teknik mereka sendiri yang cocok untuk diri mereka sendiri. Teknik-teknik ini, diciptakannya sedini mungkin bukan cara terbaik. Ketika pemahaman hukum seseorang lemah, tidaklah bijak untuk menciptakan teknik, karena semakin lemah pemahamannya, semakin mudah teknik-teknik itu menyimpang dari jalan yang benar. Namun Mo Luo ini dengan tinju bintangnya, bahkan Truyan telah memujinya. Luo Feng telah melihat rekaman dia menggunakan tinju binatang buas, dia dipenuhi dengan rasa hormat. Di dalam gua es yang dingin, pemuda yang mengenakan baju besi emas melompat dari sisi ke sisi bertukar pukulan kilat dengan binatang gorila besar. Gua berguncang dengan lapisan es membelah, saat binatang gorila itu meraung dan meninju dengan liar, melambaikan telapak tangannya yang besar. Pemuda lapis baja emas itu sangat gesit, secepat kilat, menghindari waktu. Namun dalam hal kecepatan, jelas bahwa gorila itu jauh lebih cepat, sangat cepat, dia mencapai pemuda dalam langkah besar. Pejuang besar, ucap pemuda lapis baja emas mendongak. Gorila itu menamparkan dengan keras. Pemuda lapis baja emas benar-benar berdiri tegak. Saat telapak tangannya akan mengenai, baru kemudian dia menghindar pada saat terakhir. Ini membuat gorila segera menghentikan ombaknya, dan membalik tangannya untuk serangan lain. Pada saat itu, pemuda itu dengan cepat terbang ke atas. Terbang, pemuda itu meraih jari gorila sepanjang 10 meter dan melemparkannya dengan kasar. Gorila setinggi 300 meter terlempar dari tanah, menabrak tanah es dengan keras. Hal yang sangat besar, hampir seperti gunung kecil menabrak lapisan es, menembus banyak lapisan es, menyebabkan permukaan es membelah. Dan ketika seluruh binatang itu terlempar dari satu jari, secara alami persendian jari itu patah. Pemuda lapis baja emas sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk memutuskan jari itu. Gorila itu meraung marah, naik kembali dan melambaikan tangannya. Luo Feng yang tidak terlalu jauh terkejut ketika dia menyaksikan adegan itu, sambil bergerak, seluruh tubuhnya seperti air, membungkus jari. Saat dia melepaskan kekuatannya, dia benar-benar menggunakan kekuatan gorila untuk melawannya dan melemparkan seluruh binatang buas.
Dan seperti menambahkan minyak ke api, mematahkan jari setelahnya. Betapa indah dan sulit dipercaya pada saat yang sama. Itu terlihat sederhana. Namun melawan gunung seperti telapak tangan, Luo Feng bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia berani menggunakan telapak tangan untuk meraih satu jari itu? Dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mo Luo, alam semesta level 9, baju besi emas. Ini adalah domain penguasa tingkat 9, logam yang membantu bentuk kehidupan. Babata berkata, binatang itu memiliki tingkat energi penguasa sektor tingkat 2. Dari keterampilan tempurnya, tubuhnya bergerak dan menyatu, ia mungkin sudah bisa melepaskan 100 kali kekuatan normalnya. Altar abadi adalah ujian pengerahan tenaga seseorang, 100 adalah batasnya. Namun itu tidak berguna. Hal yang paling menakutkan tentang binatang buas adalah bahwa ia tidak akan mati bahkan dari cedera berat, kata Babata. Luo Feng mengangguk, bahkan jika binatang itu dipotong-potong, itu masih akan beregenerasi secara perlahan. Selama pertempuran antara Mo Luo dan gorila, binatang itu terus-menerus terluka, namun ia tetap berada di atas angin. Aku akan membantunya. Luo Feng tersenyum. Sangat merepotkan. Mo Luo berdiri di atas kepala gorila dan bergumam, tidak peduli seberapa berat luka itu masih tidak berguna. Telapak gorila melambai dan Mo Luo melintas, berlari di sekitar tubuhnya yang besar. Tiba-tiba, piramida putih perak muncul di kejauhan, cahaya putih berkilau bersinar di bagian atas piramida. Laser meriam. Mo Luo menatap, begitu terkejut sehingga dia segera melakukan kilatan dan menghindarinya. Sebuah berkas cahaya dengan diameter 200 meter melintas melewati binatang gorila itu, tubuhnya yang besar segera kehilangan setengahnya, meninggalkan hanya kepala dan kakinya saja, sisanya benar-benar meleleh. Setengah dari berkas cahaya juga hilang setelah mencairkan seluruh binatang, sisanya tersisa di dinding di belakang, melelehkan sebagian darinya. Kapal otomat dan meriam laser E3. Apakah itu meriam laser 9E3 atau anihilator bintang 3, mereka semua memiliki tong besar. Seperti meriam laser E3, sinar yang ditembakkannya dapat dikendalikan dari 30 meter hingga 3000 meter. Kapal automaton. Mo Luo tampak kaget. Kapal itu lenyap dengan cepat dan seorang pemuda bertanduk hitam berjalan mendekat, hanya wajahnya yang kembali ke penampilan semula. Mo Luo, teriak Luo Feng. Luo Feng. Mo Luo terkejut melihat Luo Feng, kamu juga datang ke Gunung Catatan Iblis. Kamu di sini, mengapa aku tidak bisa datang? Luo Feng tersenyum. Mo Luo sangat terkejut, karena pertempuran kualifikasi akan datang, dia telah melakukan pekerjaan rumahnya juga tentang siapa yang akan menjadi lawannya. Tentu saja dia memperhatikan Luo Feng. Karena Luo Feng terlalu pemberani. Dan juga, meskipun dia sudah lama tidak berada di perusahaan virtual semesta, dan dia sudah mengalahkan Sajin Fire Dragon. Tingkat peningkatan ini pasti memiliki tekanan pada yang lain. Kepala gorila di tanah sebenarnya masih meraung rendah. Mo Luo memandang kepala dan ekspresinya berubah, berteriak, Luo Feng, ayo bergerak cepat. Cepat. Mo Luo dengan cepat melarikan diri. Luo Feng curiga, tapi dia juga menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat mengikuti. Mo Luo ada di depan dan Luo Feng mengikuti, mereka berdua terus terbang melalui 3 gua sebelum berhenti. Luo Feng. Mo Luo mendarat di es dan tersenyum pada Luo Feng, aku sudah lama mendengar tentang reputasimu. Namun aku belum pernah bertemu kamu sebelumnya, aku tidak berharap dapat bertemu kamu di sini di Gunung Catatan Iblis. Luo Feng mengangguk, setelah itu dia mengerutkan kening, benar, Mo Luo, mengapa kamu bergegas untuk melarikan diri sebelumnya? Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, ini seperti ini, sebelumnya tidak jauh dari tempat aku bertemu dengan binatang itu, ada sarang binatang buas. Selama 2 hari terakhir, aku dikejar oleh binatang buas dan telah berusaha melarikan diri. Namun, hanya dengan mengandalkan diriku sendiri, aku bahkan tidak bisa menyelesaikan binatang buas tadi. Kapal semesta. Kecepatan penerbangan langsung dari kapal-kapal cepat, namun melalui gua-gua yang berliku, harus memperlambat dan mempercepat terus-menerus. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan aku yang hanya mengandalkan bentuk kehidupan logam aku. Luo Feng mengangguk. Akselerasi kapal alam semesta umumnya lambat, dan membutuhkan waktu sebelum mencapai kecepatan cahaya. Tentu saja kapal otomatnya jauh lebih baik dengan akselerasi cepat, tetapi masih memucat dibandingkan dengan percepatan sesaat klan Mosa.
Dan kapalku tidak memiliki kekuatan api seperti milikmu. Mo Luo menggelengkan kepalanya, karena itu, aku berada di jalan buntu. Sarang binatang buas. Luo Feng mengangguk. Dia pernah bertemu sekali juga, sarang binatang itu memang menakutkan. Ngomong-ngomong, aku tidak berani memasuki tempat seperti itu lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Luo Feng, sudah berapa lama kamu di sini? Pernahkah kamu bertemu bahaya? Tidak sampai 4 bulan. Dia menjawab, tidak selama kamu. Bahkan sebelum dia masuk, sudah ada 2 anggota inti di sini. Jelas sekarang dia bisa mengkonfirmasi salah satunya adalah Mo Luo. Sepertinya kamu juga ingin tinggal selama 3 tahun. Mata Mo Luo berkilau, berseru, gunung catatan iblis ini sangat berbahaya, terutama catatan iblis. Untungnya aku menemukan sebuah pola. Kalau tidak, aku sudah lama menjadi zombie. Pola. Luo Feng menatapnya. Untuk bertahan selama ini, kamu belum menemukan polanya? Tanya Mo Luo. Luo Feng tertegun. Selain kekuatan menelan yang mengerikan dari satu gua itu, catatan iblis yang lain bukanlah ancaman baginya, karenanya ia tidak pernah memperhatikan pola. Poin pertama, jangan tinggal terlalu lama di tempat. Seiring berlalunya waktu, serangan catatan iblis terkuat akan semakin kuat. Mo Luo tersenyum, sebanyak ini yang harus kamu ketahui, bahkan orang-orang asli pun tahu ini. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.